bisa kembali aktivitas seperti biasanya, tidak seperti aktivitas seperti ini. Dan sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pembicara dan peserta yang kami hormati, kami menyampaikan pesan dari Direktur sekaligus pendiri Pusat Studi Pesantren, beliau Gus Ahmad Ubaidillah. Beliau menyampaikan pesan salam takdim kepada para pembicara dan peserta. Siang ini tidak bisa menyampaikan sambutannya karena ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau berharap dari forum Halaqah Perempuan Ulama Muslim seri ke-19 ini dapat menjadi ajang silaturahim bagi teman-teman peserta maupun pembicara yang nantinya menjadi jaringan yang kuat terutama bagi para perempuan ulama dari teman-teman pesantren di berbagai daerah. Dan kamu mau sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya Halaqah Perempuan Ulama ini sejatinya diadakan secara offline dari daerah ke daerah, tetapi karena COVID-19 pandemi memaksa kita untuk mengadakan Halaqah ini secara virtual. Dan untuk siang ini Halaqah virtual sudah sampai ke seri 19. Nah, setiap serinya dari kami, dari PSP, Pusat Studi Pesantren, mengundang 20 perempuan pilihan dari komunitas, dari pesantren berbagai daerah di Indonesia untuk menjadi peserta dalam acara Halaqah virtual kali ini. Nah, kali ini kita sudah kehadiran 3 pembicara dari ulama perempuan dan dari pegiat media, dan juga 20 peserta dari berbagai komunitas. Tentunya dari kami PSP berharap acara ini bisa menjadi ajang saling menguatkan berbagi pengalaman untuk selanjutnya melakukan kolaborasi lintas pesantren maupun lintas komunitas yang berbasis pesantren. Dan kita juga berharap keterlibatan aktif teman-teman untuk menyebarkan gagasan maupun narasi Islam rahmatan alamin melalui media digital maupun media sosial, terutama dalam momentum di tengah maraknya hoax, maraknya ujaran kebencian, maupun narasi-narasi ekstremisme di media sosial. Nah, harapan kami, teman-teman perempuan ulama yang ada di forum ini, mampu menjadi garda terdepan untuk menyampaikan gagasan, terutama dalam pandangan perempuan di media sosial. Dan kami juga sampaikan terima kasih pada teman-teman PSP. Di sini ada teman-teman PSP ada 5 orang sekaligus yang menjadi redaktur Iqra.id. Di sini ada Mbak Irada Aini selaku pimpinan redaksi dari Iqra.id. Nah, teman-teman nanti juga bisa membuka maupun mengirimkan karyanya melalui media Iqra.id. Nah, alhamdulillah siang ini kita kehadiran 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama yakni Neng Mumun dari Pesantren Al Muawanah Lamongan. Assalamualaikum, Neng Mumun. Suaranya belum terdengar, Neng Mumun. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat, Neng Mumun. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam. Yang kedua ada Neng Maria Fauzi. Assalamualaikum, Neng Maria Fauzi dari Niswa.id. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas. Ya, semoga sehat selalu ya, Neng ya. Amin, terima kasih. Yang ketiga ada Mas Yunus. Sudah hadir apa belum, Mbak? Mbak Azizah? Belum, Mas Sidney. Oh, dari yang ketiga pembicara dari Mas Yunus dari NU Online nampaknya belum bisa hadir. Nah, kamu mau sampaikan kepada teman-teman peserta yang sudah hadir di forum virtual ini, bahwasanya teman-teman nanti bisa menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan melalui kolom chat, atau nanti juga bisa bertanya secara audiovisual di sesi diskusi nanti. Selain itu, teman-teman juga bisa berbagi pengalaman, tidak hanya bertanya kepada para pembicara, juga bisa menyampaikan pengalamannya di forum chat. Bagaimana selama ini terlibat aktif maupun menggerakkan komunitasnya atau pesantrennya, terutama dalam bidang media dan dakwah. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kami beri waktu pada para pembicara untuk menyampaikan materinya. Yang pertama, mohon izin kepada Neng Mumun
Ini dari pesantren Al Muawanah Lamongan. Kami beri waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan materi. Teman-teman bisa menyimak dan menanggapi di forum chat. Dan juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sekarang sedang menyimak di fanspage Pusat Studi Pesantren, bisa menyampaikan gambarnya di forum komentar di Facebook. Dan selamat menyimak. Yang pertama, monggo kepada yang umum kami beri waktu sekitar 15 menit. Halo Neng, belum ada. Oh, nampaknya ada gangguan jaringan. Sambil menunggu koneksi. Oh, ada kendala koneksi dari Neng Mumun. Assalamualaikum Mas Yunus, ini sudah hadir Mas Yunus dari NU Online. Halo Mas Yunus. Nampaknya ada kendala juga. Kita tunggu sebentar. Halo Mas Yunus, sudah hadir di lokasi. Mungkin ke Mbak Maria dulu, Mas. Oh ya, karena yang umum belum bisa karena ada gangguan koneksi, monggo kami beri waktu kepada Neng Maria untuk menyampaikan materi yang pertama. Monggo kepada Neng Maria Fauzi, kami silakan. Baik, Mas Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pusat Studi Pesantren dan juga IKRO yang sudah memberikan kesempatan ya untuk saya sharing di sini terkait dengan bagaimana perempuan dan literasi media di pesantren. Nah, ini sangat menarik sekali, apalagi ini semuanya kok perempuan ya yang hadir, kecuali moderatornya. Memang ini khusus perempuan ya, jadinya memang mungkin dikhususkan untuk perempuan. Kedua, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan juga kesehatan dalam masa pandemi ini sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, dan kita doakan semuanya semoga teman-teman yang lain atau kerabat yang mungkin sakit atau apa disegerakan untuk sembuh. Amin. Baik, katanya tadi Mbak Ira tadi Mbak presentasinya 15 menit aja, ya udah beri cepet ya. Berarti kita ngobrol singkat. Saya di sini akan memulai tentang perempuan dan literasi. Mungkin ini adalah halakoh yang kesekian yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pesantren, dan saya tentu saja tertarik sekali dengan isu perempuan karena mau tidak mau saya perempuan, dan kemudian fenomena sekarang kita melihat bahwasanya perempuan Muslim ini kok sepertinya dalam suaranya itu banyak banyak terpecah gitu karena polarisasi politik, kemudian kepentingan segala macamnya. Nah, kenapa perempuan? Kenapa sih harus perempuan yang bersuara dan juga turut memberikan wacana kepada publik terkait dengan literasi keagamaan? Yang pertama tentu saja kita melihat bahwasanya fenomena sekarang itu perempuan tidak hanya dijadikan sebagai simbol moral ya, moralitas masyarakat itu biasanya dilihat dari perempuannya. Misalnya kalau daerah tertentu perempuannya begini, kemudian masyarakat dan sosialnya diberikan stigma yang segini, jadinya memang perempuan itu dianggap sebagai sebuah simbol yang simbol kesalehan dan juga kesalehan sosial dan keluarga ya. Jadi sebagai perempuan ini sebenarnya beban kita emang cukup berat karena memang masyarakat kita masih
masih memberatkan atau memberikan porsi yang sedemikian banyaknya kepada perempuan untuk menjadi agen-agen atau simbol-simbol kesalahan sosial. Yang kedua, tentu saja perempuan saat ini rentan sekali untuk dijadikan dijadikan agen kepentingan ya, kepentingan kelompok-kelompok tertentu terkait dengan kepentingan politik atau wacana keagamaan atau yang lain tentu saja. Nah, ini seringkali kita melihat bahwasanya perempuan-perempuan ini juga turut andil dalam menyebarkan berita-berita hoax dan kemudian wacana keagamaan yang tidak sesuai gitu ya, tanpa tahu sebenarnya apa yang mereka publikasikan gitu ya, atau mereka share gitu. Kadang-kadang memang kita melihat bahwasanya di media sosial saya sendiri juga banyak sekali misalnya teman-teman perempuan yang gemar sekali menyebarkan berita-berita hoax dan segala macamnya. Nah, itu tentu saja juga menjadi alasan kenapa perempuan harus bersuara, kenapa perempuan harus melek literasi. Kemudian juga perempuan sering dianggap ajang kontestasi ya. Perempuan ini jilbab saja, isu jilbab misalnya sudah menjadi ajang kontestasi berbagai macam kepentingan politik, kepentingan politisi tertentu gitu. Jadi kita tuh seperti tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri di kaki sendiri terutama dalam wacana keagamaan. Kita selalu maaf ya, sebentar ada gangguan. Kita selalu dijadikan pihak-pihak yang terpinggirkan gitu, terutama dalam wacana keagamaan. Suara-suara perempuan dalam menyuarakan wacana-wacana keagamaan ini tidak tidak sebanyak dan juga tidak selegitimate apa yang misalnya ulama laki-laki katakan gitu ya. Biasanya kalau ulama perempuan bicaranya hanya seputar perempuan gitu, soal perempuan. Jika beberapa ulama perempuan ini berbicara tentang negara atau apa, biasanya tidak begitu banyak porsinya untuk diperhatikan di ruang-ruang publik. Nah, ini kemudian kenapa perempuan menjadi agen atau seringkali dijadikan agen kepentingan ya, karena memang dalam salah satu literatur dikatakan bahwasanya perempuan itu emosinya tidak stabil, kemudian minim literasi dan sebagainya macamnya, sehingga perempuan mudah sekali untuk dijadikan alat kepentingan politisi atau politik untuk menyebarkan berita-berita hoax dan berita-berita yang lain, gitu ya, berita-berita yang tidak seharusnya atau berita-berita yang tidak diverifikasi terlebih dahulu. Nah, disinilah pentingnya perempuan-perempuan pesantren untuk turut andil bersuara dalam menyebarkan wacana-wacana keagamaan ya, terutama tentang wacana agama Islam gitu. Nah, ini kemudian kita harus terlebih dahulu kita harus terlebih dahulu tahu betul apa sih maknanya literasi. Kalau secara umum pastinya orang literasi itu bisa baca tulis, tapi yang pasti literasi di sini tidak hanya terkait dengan bagaimana kita bisa membaca kemudian menulis, tapi lebih dari itu, literasi itu dijadikan sebagai sebuah patokan bagaimana kita. Suara saya kedengeran nggak? Soalnya ada suara berisik di luar, maaf. Kedengeran ya? Baik, literasi tidak hanya tentang membaca dan menulis, tapi literasi melampaui aktivitas-aktivitas tersebut yang bertujuan tentu saja mempengaruhi, kemudian membentuk bagaimana mekanisme kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan kebudayaan kita ya. Jadi literasi itu dalam pengertian yang luas tidak hanya terkait dengan bagaimana kita bisa membaca kemudian membaca literatur, tapi bisa memahami apa di balik bacaan tersebut, kemudian bisa memahami struktur-struktur sosial masyarakat yang sedemikian kompleks sehingga kita bisa membuat keputusan yang cukup ideal, gitu ya. Nah, kenapa literasi perempuan itu penting? Yang pertama tentu saja terjadi kesenjangan literasi digital ya. Perempuan ini katakanlah dalam dunia digital hanya 30% yang melek digital,
selanjutnya selebihnya adalah selebihnya tidak tahu dan tidak familiar dengan kehidupan digital, terutama tentang literasi keagamaan. Karena kita kan sekarang kan mau cari hukum fikih atau apa kan biasanya langsung ke media digital ya. Nah, orang-orang yang tidak melek ini, maksudnya beberapa perempuan yang tidak melek literasi, artinya tidak bisa memilih mana rujukan-rujukan yang otoritatif gitu ya, memilih web-web yang tidak otoritatif, sekali lagi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu banyak sekali. Kemudian yang kedua tentu saja kita juga perempuan itu kesenjangannya tuh juga terlalu tebal ya antara laki-laki dan perempuan dalam digital, literasi digital. Nah, ini juga merugikan perempuan dalam hal wacana keagamaan tersebut ya. Jika dulu kita biasanya kalau di pesantren kan buka kitab, kemudian ngaji dengan kiai, tapi sekarang misalnya ibu-ibu muda di rumah itu kan tidak punya waktu, kemudian sering tidak punya waktu untuk ngaji, kemudian pekerjaan yang sudah menumpuk gitu ya, sehingga mau nggak mau ya via instan gitu. Jadi belajarnya instan di web-web atau di Google di ini ya di internet. Dan kita tahu bahwasanya logika internet adalah logika ini ya, yang main adalah yang paling teratas. Jadi kalau kita melihat ya logika internet itu yang main, artinya kita dibuat pikiran kita ataupun pengetahuan kita ditentukan oleh algoritma digital. Nah, itu sangat berbahaya sekali terutama dalam wacana keagamaan. Barang siapa, maksudnya web apa yang sedang dibuka itu yang akan mempengaruhi bagaimana wacana keagamaan kita juga dibentuk. Nah, kemudian kenapa harus melek literasi? Yang pertama, kita sekarang ini dalam keadaan di mana fenomena masyarakat itu banyak terpecah belah ya dalam berbagai isu. Terpecah belah, mau isu jilbab, mau isu RUU, mau isu negara dan negara dan Islam, mau isu tentang yang kemarin yang barusan terjadi terorisme, semuanya terpecah belah dan itu semuanya karena Islamisme dan juga religiusitas kelompok-kelompok urban ini ataupun masyarakat Muslim Indonesia mulai meningkat, sehingga mereka mencari legitimasi dari fenomena-fenomena yang terjadi itu dari keislaman gitu ya, dari dalil Islam. Nah, ini sangat sekali ya, sangat ketara sekali. Setiap kasus atau setiap isu pasti akan dicari legitimasinya dari keislaman, wacana keislaman. Nah, siapa yang berhak bersuara atau siapa yang berhak memberikan persepsinya terkait dengan yang berdasarkan dari teks-teks keagamaan, ya kita ini perempuan Muslim gitu ya, ataupun perempuan-perempuan di pesantren yang mana pesantren itu sudah punya tradisi atau root literasi yang sangat kuat sekali. Nah, ini disayangkan karena kebanyakan ketika ada sesuatu fenomena yang lagi viral gitu ya, nah itu jarang juga, maksudnya tidak banyak dari pesantren atau perempuan pesantren yang cukup atau yang ikut bersuara ya. Kebanyakan kita kan maksudnya masyarakat Muslim Indonesia sekarang kan lebih tertarik untuk melihat atau untuk melihat ke para misalnya mikro selebriti gitu ya, ataupun influencer dakwah. Jadi mereka ini yang lebih banyak didengar, lebih banyak diadopsi, lebih banyak mempengaruhi bagaimana umat atau Muslim Indonesia ini untuk bersikap gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita butuh ruang ini, dan ruang ini saya rasa masih sangat lebar sekali dan luas sekali untuk kita mengisi ruang-ruang kosong, ruang-ruang alternatif ya untuk mengisinya, bukan untuk
Jadi kalau saya pribadi pengalaman di Neswa itu dan pengalaman beberapa kali saya mengisi beberapa komunitas perempuan Muslim ya, komunitas-komunitas baru ini tidak suka dengan apa namanya media atau konten-konten yang konfrontatif gitu. Jadi sebaiknya kalau untuk memberikan pencerahan, katakanlah pencerahan tanda kutip, ya kita hanya bisa memberikan alternatif gitu tanpa bisa misalnya tanpa dengan menggunakan kata-kata yang konfrontatif, kemudian hal-hal yang sangat bertolak belakang dari tradisi atau budaya kelompok-kelompok baru ini, kelompok-kelompok agama baru ini yang katakanlah yang kayak hijrah sebagai macamnya itu, dan mereka tidak terlalu suka dengan hal yang konfrontatif. Jadi sehingga sebaiknya kalau kita ikut dalam ruang kontestasi ini, kita juga harus memikirkan konten-konten yang bisa membuat atau bisa memberikan mereka alternatif gitu ya. Karena yang saya tahu beberapa kali berbicara kelompok-kelompok hijrah ini mereka tuh tidak punya pandangan gitu ya di awal hijrah, di awal keputusannya untuk berhijrah, mereka tidak punya pandangan terkait apa itu hijrah, mereka hanya ingin hijrah saja. Kemudian ada yang merangkul ya itu gitu. Jadi sebenarnya mereka mulai dari nol yang tidak tahu apa-apa sehingga mudah gitu ya untuk ditarik, untuk diajak sana ke sini, kemudian untuk diberikan perspektif yang serupa atau yang perspektif yang katakanlah sedikit konservatif atau apa gitu ya oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah ini juga sangat mudah karena mereka tidak tahu. Nah disinilah sebenarnya kita punya chance yang besar ya, punya chance yang besar terkait dengan bagaimana perempuan kita perempuan pesantren bisa mengisi ruang-ruang tersebut di ruang publik. Dan caranya bagaimana? Ya menulis terkait dengan pengetahuan dasar tentang agama, kemudian kita juga berupaya untuk memahami komunitas ataupun ragam tradisi yang ada di sekitar kita, karena dengan begitu kita terbiasa dengan pemikiran yang terbuka ya, sehingga kita juga tidak tidak tertutup gitu ya. Karena saya rasa pesantren punya tradisi yang kuat sekali tentang perbedaan. Kita belajar fikih berbagai mazhab, kemudian segala macamnya itu yang dijelaskan dengan sebegitu rupa di pesantren, sehingga kita terbiasa dengan wacana-wacana yang beragam dan tidak kaget, tidak kaget dengan hal-hal baru ataupun pemikiran-pemikiran dari berbagai macam perspektif tentang hal-hal tertentu. Kemudian ya tadi ya, yang terakhir apa hubungannya dengan pesantren? Ya karena pesantren ini punya budaya literasi yang cukup tinggi, yang saya rasa harus lebih dieksplorasi lagi terkait bagaimana tradisi-tradisi kitab ataupun yang kita baca dan kita pelajari di pesantren kemudian disampaikan ke publik dengan bahasa-bahasa yang tentu saja bahasa-bahasa populer, bahasa-bahasa publik ya, karena kita berbicara dengan publik bukan bahasa pesantren. Karena kalau kita menyampaikan hal-hal tersebut dengan bahasa pesantren, saya rasa itu juga akan yang bisa membaca, yang bisa memahami hanya di pesantren. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan bahasa-bahasa populer, yaitu otomatis konsumennya ataupun pembaca kita lebih luas lagi. Dan partisipasi perempuan bicara tentang agama itu belum begitu banyak sekarang, meskipun sekarang sudah mulai banyak ya, saya rasa maksudnya belum begitu mendominasi ya. Kalau mendominasi sih saya juga tidak bisa bicara ya, artinya tidak bisa memberikan penilaian gitu, tapi cukup banyak sekarang suara-suara perempuan yang mulai mulai tayang, mulai dikenal oleh publik, dan ini bagus sekali. Dan saya rasa salah satunya pusat studi pesantren ini bisa mengembangkan lebih jauh lagi dengan keterlibatan perempuan. Baik, saya rasa itu aja Mas, maaf kalau
ada suara-suara yang mengganggu dan maaf jika waktunya lebih nanti akan kita teruskan lagi dalam forum diskusi. Terima kasih Mas Moderator. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Neng Maria Fauzi dari Neswa.id atas paparannya. Tadi menarik sekali, perlu kita highlight tentang peta-peta maupun peluang dari perempuan pesantren, terutama dalam menanggapi isu-isu yang biasanya perlu ditanggapi oleh perempuan. Nah, selanjutnya kita langsung ke pembicara yang kedua, yakni kepada Neng Mumun dari pesantren Al-Mu'awanah Lamongan. Sudah terkoneksi? Tadi ada gangguan ya Neng Mumun? Oh iya, audionya masih unmute. Baik. Iya, kepada Neng Mumun. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan di jaringan dan kebetulan saya diberi judul Jalan Dakwah di media sosial dan penguatan literasi pesantren. Mohon izin untuk nge-share materi, bisa Bapak Moderator? Ya, silakan Neng. Nanti akan dibantu sama host. Bisa langsung dibuka materinya. Langsung di materinya. Yang 10 dosen. Langsung. Baik, kita mulai bahwa jalan dakwah. Kita bicara tentang dakwah ya. Dakwah ini terbagi menjadi 3, ada dakwah bil lisan, kemudian dakwah bil kitabah, dan dakwah bil hal. Karena kadang orang hanya melihat dakwah itu orang yang berada di atas panggung, orang yang berada di atas podium, dan lain sebagainya. Nah, hal yang perlu kita ketahui sebenarnya dakwah bisa dilakukan dengan cara bilisanil maqal, dengan berbicara dengan lisan yang baik, kemudian bil kitabah dengan cara menulis, dan yang ketiga bil hal tentunya kita bisa dengan contoh-contoh praktis secara langsung, misalnya dengan kita memberikan santunan, mengajarkan kita mendidik anak-anak di pesantren dan lain sebagainya. Di dalam dakwah itu sendiri tentunya ada beberapa tujuan-tujuan di dalam destinasi dalam dakwah itu. Kita memiliki tujuan mayor ataupun tujuan minor. Nah, yang perlu diketahui bahwa memang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kita ini di antara kita ini memang adalah umat-umat yang terbaik yang memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seringkali orang tidak memahami bahwa dakwah yang dilakukan itu hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang saja. Alasannya karena tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukuplah tentang dakwah atau tidak memiliki keahlian dan lain sebagainya. Nah, untuk itu melakukan dakwah tentunya bisa dengan beberapa metode-metode, dengan cara bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ihsan, tentunya juga dengan cara mujadalah, dengan cara kita saling bertanya jawab, berargumentasi, dan lain-lain. Ini dakwah yang dilakukan di masa-masa lampau. Nah, saat ini kita sudah memasuki di era 4.0, bahwa dakwah itu di era milenial tentunya tidak hanya sebatas dengan memberikan lesan saja, menyampaikannya di forum-forum pengajian dan lain-lain. Dan saya melihat masih banyak bunyai-bunyai kita ini yang lebih fokus di ngeramut pesantren di konsumsinya. Tetapi untuk masalah-masalah literasi, masalah-masalah hal yang berkaitan dengan keilmuan ini tidak semua bisa melakukan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa 10 ciri dasar generasi milenial diantaranya generasi ini mudah bosan dengan barang-barang yang dibeli. Kemudian kalau nggak pegang HP dan lain sebagainya,
maka kita seperti nggak hidup. Teman kita banyak, di sekeliling kita banyak bicara dengan orang, tetapi kita lebih fokus ke teman-teman kita yang jauh berada di luar sana. Yang ketiga, hobi melakukan pembayaran non-cash, misalnya transfer dan lain-lain. Ini ciri generasi milenial, menyukai yang serba cepat dan instan. Nah, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai dengan sekarang ini tentunya sangat variatif dan itu kita sesuaikan dengan zamannya. Ini berbeda dengan ciri generasi kita saat ini. Memilih pengalaman daripada aset. Jadi kalau dakwah menurut saya SDM dari sebuah dakwah itu adalah dai-nya, dan kita tahu bahwa unsur-unsur dakwah ada dai, ada matbu, ada maddah, ada asar dan lain-lain sebagainya. Itu ketika tidak dijadikan sebagai sebuah aset, maka seorang dai juga tidak akan bisa mendapatkan kepribadian dan sekaligus pesona dai itu mungkin juga akan berubah sesuai dengan zamannya. Kemudian 10 ciri dasar yang lainnya adalah berbeda perilaku di dalam grup antara satu dengan yang lain. Banyak sekarang komunitas-komunitas anak-anak muda suka bikin grup-grup WA, tetapi mereka memiliki kecenderungan yang berbeda. Ada yang memang suka bergaul, bersahabat, tetapi ada yang sukanya melakukan hal-hal yang dianggap itu masih kurang pas untuk generasi muda. Kemudian dia memiliki multitasking ya, artinya dia bisa mengerjakan sesuatu dalam waktu tertentu dan waktu itu pun bersamaan, tapi dia bisa melakukan itu. Kemudian kritis terhadap fenomena sosial, dia selalu mengkritisi hal-hal yang sifatnya berada di fenomena sosial. Tetapi mereka lupa kadang-kadang mereka tidak banyak membaca kehidupan, termasuk kehidupan sosial. Ada sebagian yang suka membaca, tetapi tidak membaca kehidupan. Yang saya maksud tadi adalah fenomena kehidupan sosial. Gemar posting di media sosial, ini yang sangat jelas. Ada selfie, ada ya dan lain-lain sebagainya. Dia ingin menunjukkan sebenarnya bahwa foto itu sebenarnya kita tahu tidak hanya sekedar foto atau gambar yang ditampilkan di sana, tetapi postingan yang ada ini bisa memberikan satu muatan kepada mereka, satu pesan bahwa tidak semua orang yang, misalnya ini contoh nih ya, melihat orang yang tersenyum bahagia berarti dia bahagia setiap hari. Tidak seperti itu. Padahal kita tahu bahwa bahagia itu sebenarnya sangat sederhana. Dan mungkin dengan begitu saja bisa jadi di balik kehidupannya itu dia mengalami banyak hal. Misalnya dia bisa menyelesaikan pendidikan, dia bisa menyelesaikan hal-hal yang sifatnya bisa melakukan pemerintahan dakwah dan lain sebagainya. Kemudian bagi milenial, sharing is cool, artinya berbagi itu sangat keren. Mereka suka berbagi. Ada sekarang fenomena sosial Jumat Berkah, kemudian berbagi peran misalnya ya, karena masih banyak perempuan ini yang berada di nomor 2 kalau menurut saya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kita sudah sama-sama mitra sejajar. Jadi ketika kita sudah bisa berbagi yang dianggap di sini berbagi itu keren, kita bisa berbagi lewat kata-kata. Nah, tadi narasumber pertama sudah menyampaikan bahwa kalau kita sudah berada di publik, apapun yang kita sampaikan itu pun juga harus sudah kita filter dulu. Contoh misalnya kita bikin quotes, ya. Misalnya saya bikin quotes, hidup ini sebuah pilihan, dan di dalam sebuah pilihan pasti akan ada cobaan dan ujian-ujian. Maka hanya orang jenius yang mau melakukan segala bentuk konsekuensinya. Nah, kadang kalimat ini sifatnya hanya kalimat saja, tetapi kalimat ini tentunya ada sebagian dari publik yang membaca dan merasa tersentuh. Oh iya, berarti kalau saya memang ingin hidup yang lebih baik lagi, maka saya harus siap dengan segala bentuk konsekuensinya. Media sosial, penggunaan media sosial, kita sudah tahu
media sosial ini di bulan Januari penggunanya sudah meningkat 12 juta, 8,1%. Jadi antara April 2019 dan Januari 2020. Penetrasi media sosial di Indonesia sebesar 59% pada Januari 2020. YouTube, kemudian Instagram, FB, dan lain sebagainya bisa dibaca sendiri di sini. Jadi YouTube ini merupakan platform yang paling sering digunakan di media sosial Indonesia, usia 16 hingga sampai 64 tahun. Jadi tidak hanya yang generasi Syahrini ke bawah ya, generasi Syahrini ke atas pun sebenarnya juga suka melihat dan menonton menggunakan YouTube untuk mengakses ini. Nah, tapi kalau menurut saya nih banyak orang yang menggunakan media ini masih banyak didominasi oleh kiai-kiai atau mungkin bapak-bapak yang memiliki otoritas keagamaan. Nah, untuk sebagian besar penyanyi atau ya orang-orang perempuan yang memiliki sebagai aktivis dakwah ini masih jarang sekali mengunggah ceramahnya, tulisannya dan lain sebagainya di YouTube ini. Apakah karena kurang percaya diri atau mungkin juga karena masih malas-malasan lebih banyak menggunakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena saya tahu di pesantren sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang masih membutuhkan tangan dan peran serta seorang perempuan. Manfaat penggunaan medsos untuk dakwah, hasil riset kita buktikan bahwa media sosial ini sangat berpengaruh di masa sekarang. Karena orang-orang, anak sekolah, mahasiswa, belajarnya semuanya menggunakan handphone. Kita tahu bahwa pandemi ini juga sudah memasuki seluruh akses sehingga banyak sekali hal-hal yang biasanya kita lakukan secara luring kemudian kita lakukan secara virtual. Sehingga mereka melihat konten-konten media ini. Yang kedua, media sosial juga berpengaruh pada proses dakwah. Dan selanjutnya, media sosial ini juga sangat efektif untuk penyebaran informasi. Saya belajar beli sekolah data. Halo? Ya, suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Iya, baik. Saya lanjutkan sedikit tentang tantangan terhadap informasi di media sosial. Ada validitas informasi termasuk informasi keagamaan. Kemudian media sosial juga memberikan sumbangsi pada kegaduhan di dunia publik, terutama ketika terjadi konstelasi politik yang ada di negeri ini, kayak seperti kemarin di pilkada dan lain-lain. Ada juga berita penyebar hoax, kemudian akun-akun yang memunculkan tentang kebencian, kampanye black campaign dan lain sebagainya. Nah, kita baru masuk di literasi. Tadi pemateri pertama sudah menyampaikan bahwa manfaat atau literasi itu tidak hanya sekedar menulis dan membaca. Saya sangat sepakat sekali karena literasi ini manfaatnya sangat banyak, bisa menambah perbendaharaan kata seorang, kemudian kita bisa mengoptimalkan kinerja otak kita, karena ketika kita seringkali membaca dan menulis, maka akan semakin banyak informasi-informasi baru dan juga wawasan-wawasan yang ada. Dan meningkatkan kemampuan interpersonal kita akan semakin baik, serta memahami informasi ini pun juga akan semakin meningkat. Kita tidak hanya sekedar memahami apa yang disampaikan orang saja secara kasat mata, tapi kita bisa menyaring dan kemudian kita memunculkan menjadi sebuah pemikiran-pemikirannya. Dan tentunya menganalisis cara berpikir seseorang. Jenis literasi tidak saya sampaikan. Nah, literasi dasar bisa kita baca di situ, kemudian ada literasi perpustakaan, kemudian ada literasi media. Next. Literasi teknologi dan literasi visual. Lanjut. Nah, 7 cara
menurut saya di dalam membangun budaya literasi di era smartphone ini, yang pertama adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Dan tidak semua orang mau dan mampu membaca. Apalagi kalau sudah dibatasi, kita dalam sehari hanya sekian jam, kita bisa tidur sekian jam, kita harus baca buku sampai sekian halaman. Itu sangat sulit dan tentunya bisa diawali dari diri kita sendiri. Kemudian baru kita bisa membudayakan membaca di sekolah-sekolah. Kemudian mengoptimalkan bagaimana peran di perpustakaan. Artinya kita memang bisa menggunakan perpustakaan sebagai salah satu alat kita untuk menambah wawasan-wawasan. Dan membiasakan hadiah berupa buku. Artinya kita tidak hanya berceramah di panggung-panggung. Kita seringkali para ning-ning atau bunyai-bunyai mungkin seringkali berceramah di mana-mana dengan makhluk dakwah yang sekian banyaknya, bisa ratusan, bisa ribuan. Tetapi kadang-kadang kita hanya berceramah saja, setelah itu pulang. Nah, kalau di era milenial ini saya lebih sepakat jika setelah ceramah kita berikan hadiah, dan hadiah itu berupa buku. Tentunya itu pun disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, peran kita di mana ini? Bagaimana kita bisa menggunakan media di pesantren? Menggunakan, menurut saya di sini kita bentuklah komunitas membaca. Mulai dari 1 orang, kemudian kita bisa mengumpulkan 5 orang. Kemudian kita juga memiliki senior. Nah, senior itulah nantinya yang akan bisa melakukan pendampingan kepada kita untuk membentuk komunitas membaca. Atau kita bentuk aja secara langsung. Yang kedua, biasakan menulis buku harian. Kadang menurut orang, ribet banget menulis buku harian. Kalau saya justru buku harian yang saya tulis itu kadang-kadang bisa memunculkan sebuah quotes-quotes, dan biar tidak hilang, saya nulisnya saya taruh di FB atau di Instagram. Dan hargailah bagaimana seseorang bisa memiliki sebuah karya tulis. Dengan membaca kita akan mengenal dunia, dan dengan menulis kita akan dikenal dunia. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Neng Umun atas paparannya tentang peta, tentang trik strategi bagaimana membangun literasi yang nanti dikaitkan dengan dakwah, terutama di media sosial. Tadi sudah dipaparkan beberapa trik, terutama tadi yang menarik, yaitu 7 cara membangun budaya literasi, mulai dari kesadaran membaca sampai membiasakan hadiah buku. Mungkin teman-teman yang biasa memberi hadiah panci ataupun make up, mungkin sekarang bisa diganti dengan hadiah buku kepada teman-temannya yang sedang merayakan momentum. Oke, selanjutnya kepada Mas Junus dari NU Online. Ini beliau salah satu redaktur dari NU Online, salah satu situs resmi Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Mas Junus. Halo Mas Junus, apa kabar? Suaranya belum terdengar Mas, bisa mungkin ada nampaknya ada gangguan koneksi di audionya Mas Junus kayaknya. Headsetnya mungkin bisa dicopot Mas dulu, headsetnya. Kali aja ada gangguan di headset. Halo Mas Junus. Belum terdengar suaranya. Ya, sambil menunggu Mas Yunus memperbaiki audionya, bagi teman-teman kami ingatkan supaya bisa berbagi ataupun menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada para pembicara atas pengalamannya, materi-materi yang disampaikan tadi. Dan kami mohon tidak perlu malu-malu
untuk berbagi pengalaman, karena saya yakin teman-teman di sini juga salah satu penggerak di komunitasnya masing-masing, terutama di bidang literasi maupun dakwah. Halo Mas Yunus, sudah ada koneksi? Halo Mas. Keluar Mas Sidney. Oh ya, kami informasikan kepada teman-teman bahwasanya Iqra.id merupakan media yang dikelola oleh teman-teman pusat studi pesantren. Iqra.id punya banyak rubrik yang disediakan kepada teman-teman, terutama rubrik perempuan. Jadi teman-teman bisa nanti mengirimkan tulisannya melalui Iqra.id, bisa berbagai perspektif melalui pendekatan keilmuannya, jurusan kuliahnya, maupun pengalamannya. Nanti teman-teman bisa melihat di Iqra.id. Tentu saja kami ada reward yang layak bagi teman-teman yang tulisannya lolos di Iqra.id. Halo Mas Yunus. Halo. Ya, oke, sudah terdengar. Oke, ganti ini perangkat. Iya, ini Mas Yunus dari NU Online akan menyampaikan materinya, pengalamannya bagaimana selama ini mengelola media yang bergerak di bidang dakwah. Monggo kepada Mas Yunus kami silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman pusat studi pesantren, Gus Ubed, Mas Sidney, dan teman-teman dari Iqra, Mbak Maria Fauzi, Neng Mumun, dan teman-teman peserta halakoh ulama perempuan. Dan ini juga untuk kesekian kalinya saya diminta mengisi halakoh ini, dan tadi sudah disampaikan cukup detail terkait dengan perkembangan media sosial gitu. Nah, saya hanya ingin mungkin ini cukup berbeda ya dengan kebiasaan saya, karena biasanya saya memprovokasi untuk teman-teman aktif di media sosial gitu. Tetapi kemarin saya coba menelusurin lagi kira-kira teman-teman ini untuk tingkatan yang ikut halakoh ini di jenjang pendidikan apa, di usia keberapa gitu, dan apakah memang sudah siap untuk masuk di belantara yang begitu luas media sosial gitu. Menarik karena beberapa hari yang lalu saya coba mereview ceramahnya Gus Baha gitu terkait dengan perkembangan media gitu. Ini video cukup lama tetapi relevan gitu. Nah, untuk teman-teman di pesantren saya pikir bahwa saat ini memang ini mungkin agak berbeda dengan pembicara yang sebelumnya. Mungkin untuk usia dan jenjang sekarang ini, teman-teman yang di pesantren mungkin kalau bahasanya Gus Im itu adalah waktunya mengakumulasi pengetahuan gitu. Jadi usia-usia ya 20 sampai 25 atau generasi Z itu ya memang generasi yang seharusnya itu mengakumulasi pengetahuan. Dan syukur alhamdulillah teman-teman itu berada di lingkungan yang sebenarnya terkait dengan tingkat literasinya itu sangat luas sekali gitu. Banyak sekali khazanah di dalamnya, mozaik bertebaran di sana gitu. Dan itu justru sudah sangat kaya gitu. Pesantren adalah ruang yang sangat kaya akan pengetahuan gitu. Nah, ini mengingatkan pada guyonan yang dibikin oleh teman-teman Gontor garis lucu ya di Twitter itu bahwa Kiai Gontor itu temannya Gus Dur gitu. Ketika dia di Mesir, terus kemudian pulang,
menyatakan bahwa Gus Dur itu pulang dari Mesir jadi kiai, padahal di Mesir cuma hobinya nonton film gitu. Kemudian dibalas oleh Gus Dur itu Kiai Zaki itu pulang-pulang jadi kiai, padahal di Mesir cuma hobinya ngeband gitu. Nah, artinya bahwa tradisi pengetahuan, keilmuan yang ada di pesantren itu sudah sangat luar biasa gitu. Gus Dur berangkat dari pesantren, terus kemudian Gus Mus, bahkan Gus Baha adalah produk unggulan pesantren, produk asli pesantren gitu. Beliau tidak pernah keluar gitu, terus kemudian ya jenjang studinya cuma di pesantren gitu. Tetapi wawasannya sangat luar biasa gitu. Nah, apa yang menyebabkan tokoh sepopuler Gus Baha yang sekarang ini videonya bertebaran di YouTube gitu, bahkan channel resminya dari komunitas santrinya Mbah Mun itu santri Gayeng itu subscribernya sudah hampir 300, penontonnya selama 2 tahun terakhir ini sudah 25 jutaan gitu. Dan itu disumbangkan paling besar adalah dari Gus Baha gitu. Nah, artinya bahwa itu jelas bahwa pesantren telah melahirkan produk yang unggulan, dan ketika sudah siap gitu mewarnai media sosial, ya sudah mapan gitu. Nah, aku pikir bahwa teman-teman memang saat ini konsentrasinya adalah di pesantren gitu, terkait dengan perkembangan media sosial gitu. Itu penting sebagai informasi gitu. Tapi apakah teman-teman pesantren itu sudah siap untuk bermain di media sosial atau hanya sebagai follower gitu? Nah, itu yang perlu kita diskusikan gitu. Nah, menurut saya yang paling penting adalah terkait dengan literasi, ya kuncinya ada 2 gitu, membaca dan menulis. Satu lagi, kalau kiai saya membaca, menghafal, dan jangan lupa gitu. Tidak boleh lupa gitu. Itu kuncinya ketika di pesantren gitu. Tetapi saat ini yang perlu bisa dilakukan oleh teman-teman santri itu adalah ya memang sebanyak mungkin membaca dan menulis gitu. Menulis itu menulis apa saja gitu. Jadi bagaimana perkembangan media sosial, terus kemudian apakah kita larut di dalamnya, juga tidak harus gitu. Karena sekarang ini ada kecenderungan bahwa media sosial itu sangat membebani hidup gitu. Marisa Anita itu presenter dulunya Metro Net, terus kemudian di akun YouTube-nya dia 2019 itu benar-benar puasa medsos gitu. Awalnya 1 bulan gitu, terus kemudian sekarang ini benar-benar lepas dari media sosial. Dia bisa melakukan banyak hal setelah itu gitu. Dia baca buku, terus kemudian dia aktivitas menjalin konektivitas secara real dengan teman-temannya gitu. Nah, pesantren dalam arti gini, pengembangan dunia digital di pesantren itu sudah cukup pesat gitu. Tetapi apakah teman-teman santri yang di dalamnya itu perlu mengisi konten-konten itu? Kalau mengisi itu perlu, tetapi terlibat secara dalam arti aktif banget itu juga tidak harus gitu. Karena banyak sekali keterbatasan gitu. Penggunaan handphone masih terbatas, koneksi internet juga masih terbatas gitu. Hanya beberapa kalangan santri ya, senior atau pengurus yang mungkin bisa mengakses secara leluasa. Tetapi itu aku yakin nggak leluasa juga gitu. Kita pernah riset ya dengan pusat studi pesantren ke beberapa pesantren, dan itu cukup menggambarkan bagaimana pesantren dan dunia internet gitu. Mereka masih membatasi, para pengasuh masih membatasi dengan pertimbangan bahwa ya tugas santri ya belajar gitu. Terkait dengan media sosial, akses internet itu memang sangat-sangat dibatasi gitu. Nah, karena itulah kita tidak bisa terlalu jauh gitu. Peran santri dalam hal keterlibatannya di media sosial atau jejaring internet lainnya gitu. Dan yang bisa dilakukan adalah membaca dan menulis gitu. Membaca dan menulis.
beberapa kiai besar itu ketika dulu belum ada internet sudah ada, tetapi aksesnya belum sampai gitu. Itu yang menulis kemudian mengirim tulisannya ke berbagai media cetak saat itu. Gus Dur sudah mulai dari pesantren, Mbah Sahal, Kajen Pati itu juga banyak menulis gitu, dan itu dimulai dari saat beliau berada di pesantren gitu. Nah, itu yang menurut aku lebih real ya, yang hari ini bisa dilakukan oleh teman-teman santri gitu. Nah, apakah pesantren perlu mengembangkan media sosial? Saat ini sudah banyak sekali akun media sosial yang memang itu adalah official resmi dari pesantren gitu. Puasa kemarin saat pandemi itu juga memberikan gambaran bagaimana layar halaman Facebook kita itu dipenuhi oleh live streaming yang menyiarkan secara langsung pengajian-pengajian dari pesantren gitu. Ada beberapa kiai yang sangat lokal gitu, tetapi pengajiannya selalu ditampilkan di Facebook gitu, dan itu dikemas secara menarik gitu. Selain itu, pesantren juga sudah berkembang dalam arti bagaimana pengetahuan tentang literasi digital, terus kemudian konten produksi gitu. 2 bulan lalu saya menjuriin lomba film pendek ya, Kemenak itu pesertanya hampir 200 dan itu dari kalangan santri pesantren. Karyanya sudah sangat luar biasa gitu. Saya sampai penasaran bagaimana mereka mengakses pengetahuan yang mungkin bagi mereka adalah dunia yang baru gitu. Berkenalan dengan kamera, editing dan sebagainya gitu. Ada beberapa hal mungkin pesantren itu punya sekolah multimedia ya. Banyak sekali sekarang ini pesantren punya sekolah, terus kemudian ada jurusan multimedia. Dan itu sudah kreasi santri sangat luar biasa di situ. Tetapi yang ingin saya garis bawain bahwa hari ini ya santri memang tugasnya mengakumulasi pengetahuan gitu. Kalau memang sudah selesai, sudah mapan gitu, ya bolehlah cukup aktif di media sosial gitu. Karena apa? Karena kalau sama ketika kita baru tingkat pengetahuan terutama keagamaan kita masih cukup terbatas, terus kemudian main di media sosial, apalagi semacam Twitter gitu. Di situ banyak sekali gitu, riuhnya luar biasa gitu. Terus kemudian kita tarung di situ, anggap saja semacam itu, dan kita argumentasinya masih terbatas ya sama saja gitu. Itu sama halnya dengan teman-teman sebelah yang hanya mengetahui agama sebatas tetapi sudah bertarung bahkan mengkafirkan kiai-kiai yang pengetahuannya jauh di atas mereka gitu. Jadi itu yang saya ingin tekankan bahwa membaca dan menulis gitu. Nah, menulis itu juga suatu seni tersendiri ya. Kalau Mbak Maria Fauzi kan udah banyak tulisannya bertebaran di media gitu, sudah menerbitkan buku gitu. Dan itu adalah gambaran bagaimana teman-teman santri bisa mengekspresikan ide dalam bentuk tulisan gitu. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali media online yang berbasis keagamaan gitu. Di kita di jejaring NU itu udah ada puluhan gitu. Bahkan untuk 20 besar media keislaman sindikasi NU itu ada sekitar 6 atau 7 gitu. Yang sebelumnya sangat minoritas di situ gitu. Nah, banyaknya media online inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman gitu. Misalkan teman-teman ingin menulis fikih dasar gitu atau fikih perempuan gitu. Ya itu bisa ditulis kemudian dikirim ke beberapa media sindikasi gitu. Itu sangat penting karena apa? Karena media-media keislaman di kita itu lebih banyak didominasi oleh penulis-penulis laki-laki. Di NU Online itu redakturnya itu ya 100% laki-laki. Jadi perspektifnya itu ya perspektif laki-laki. Padahal isu yang ditulis lebih banyak ya seimbang lah ya antara isu laki-laki dan perempuan di situ.
Tetapi akan berbeda ketika teman-teman perempuan yang menulis gitu. Dan hari ini pembaca media online itu di online sendiri itu 50% itu laki-laki, 50% perempuan. Bahkan bulan kemarin itu 2 bulan kemarin itu pembaca perempuan lebih tinggi dibandingkan pembaca laki-laki gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh perempuan juga sangat digemari gitu. Nah, menjadi problem adalah ketika masyarakat perkotaan, muslim perkotaan yang perempuan gitu, dia mendapatkan informasi keagamaan dari suaminya gitu, ibu-ibu muda gitu. Dan suaminya itu mendapatkan informasi yang hanya dari media yang mohon maaf tidak kredibel gitu. Ya akan berdampak kepada pola pikir bagi perempuan ke depannya gitu. Mau tidak mau teman diskusi di rumah itu kan suami gitu kan. Dan ketika akses informasi itu didapatkan dari suami, kemudian suami dari media yang kurang kredibel, ya akan berdampak cukup besar gitu. Sehingga saran saya sih teman-teman mulai menulis gitu. Syukur-syukur ada target bahwa apa yang ditulis teman-teman kemudian nanti bisa sampai jadi buku misalkan semacam itu, kumpulan tulisan gitu. Karena ada beberapa pesantren yang memberikan tugas di luar tugas kebiasaan, yaitu menulis atau menerjemahkan karya-karya sastra gitu. Kalau teman-teman yang konsen di bahasa gitu, mereka menerjemahkan karya sastra dari Arab ke Indonesia atau dari Inggris ke Indonesia gitu. Dan itu kerja kelompok gitu. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal yang serupa gitu dengan menulis yang sederhana atau bagaimana menulis ulang penjelasan-penjelasan yang sudah misalkan Kiai baca kitab terus kemudian kita menuliskan ulang dari penjelasan Kiai itu. Di samping kita menerjemahkan kitab yang kita baca itu gitu. Itu yang pertama. Jadi terkait dengan agenda teman-teman seperti apa di pesantren, ya saya merekomendasikan itu. Yang kedua adalah kita perlu menjadi semacam database dari pesantren. Saya punya pengalaman yang sebenarnya buruk sekali gitu. Di pesantren tidak serius gitu. Kemudian di samping itu juga saya tidak punya dokumentasi dari pengajian kiai gitu. Dokumentasi yang saya dapatkan adalah keterangan yang saya tulis dari kitab yang dibacakan oleh kiai. Nah, hari ini teman-teman bisa menjadi kontributor bagi pesantrennya. Gus Baha kontennya di YouTube itu sebagian besar adalah konten pengajian beliau sewaktu di pesantren gitu, di pondok Gus Baha baik di Rembang maupun di Jogja gitu. Nah, itu rutin gitu dan baru dikeluarkan belakangan gitu. Dan itu penontonnya sangat luar biasa gitu. Nah, teman-teman bisa memulai itu gitu. Kalaupun tidak live streaming gitu, teman-teman bisa memulai bagaimana mendokumentasikan. Kalau tidak bisa video ya cukup audio juga sudah cukup bagus gitu. Nanti akan sangat berharga ketika teman-teman sudah tidak ada di pesantren gitu. Karena apa? Dokumentasi database ini sangat penting gitu. Misalkan dalam setahun ke depan Kiai mau baca kitab apa gitu. Itu kita rutin merekam itu, kemudian menyimpan dengan baik gitu. Nanti ke depan data itu bisa kita olah gitu. Mau dibikin mau diupload atau mau dibikin catatan gitu, dikembangkan jadi tulisan, itu sangat luar biasa gitu. Itu adalah khazanah yang tidak dimiliki di luar dunia pesantren gitu. Kalau kampus itu kan ya terbatas ya, satu semester berapa kali pertemuan sih dengan dosen gitu. Tetapi di pesantren itu setiap hari bahkan dalam satu hari ada berapa pengajian dari kiai tersebut gitu. Itu sangat kaya sekali kita. Dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya gitu. Itu yang saya sampaikan. Nah, terkait dengan media sosial terakhir mungkin ya, terkait dengan media sosial, ya saya kembali lagi bahwa kalau memang belum siap,
teman-teman mengelola media sosial, baik itu pesantren, ya memang sebaiknya tidak perlu langsung terjun gitu. Karena mengelola media sosial itu juga butuh semacam manajemen ya, gitu. Mulai dari praproduksi, produksi sampai post produksi gitu. Di N-Online sendiri, ketika ada program, oh kita mau bikin channel YouTube misalkan. Kenapa YouTube N-Online baru ada belakangan? Karena butuh persiapan yang cukup rigid ya. Mulai siapa yang bikin konten, terus kemudian bagaimana konten ini diedit, diperbaiki, disesuaikan gitu. Setelah itu baru ada bagaimana mempromosikan, bagaimana memosting, bagaimana supaya ditonton banyak orang gitu. Itu ada strategi-strategi yang berjenjang gitu. Tidak bisa satu orang itu dia bikin konten, kemudian bikin bagaimana post produksi, mulai mengupload, kemudian mempromosikan, itu tidak bisa gitu. Beberapa channel di lingkungan kita yang memang ada manajemen tersendiri gitu. Nah, syukur-syukur kalau misalkan di pesantren itu ada divisi media misalkan, terus kemudian itu bisa dibagi gitu, mana divisi yang produksi, mana divisi post produksi gitu. Selama timnya belum kuat gitu, saya pikir akan susah dan kalau misalkan penontonnya sedikit atau yang nge-lag sedikit gitu, ya itu kalau selama 1 tahun hanya semacam ini akan mengurangi semangat dari teman-teman gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah soal manajemen dulu gitu. Kalau misalkan teman-teman punya keinginan untuk mengelola media sosial gitu, terutama media sosial pesantren gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Sidney. Atau ada tambahan? Waktunya habis, Mas Yunus, nanti bisa kita lanjut ke waktu diskusi. Oke. Terima kasih kepada Mas Yunus dari N-Online atas pemaparannya. Tadi menarik sekali fakta-fakta maupun trik bagaimana mengelola media, terutama media profesional. Dan ada satu fakta menarik bahwasanya memang media sekelas N-Online hampir 50% bahkan pernah lebih pembacanya adalah perempuan. Dan patut disayangkan juga ternyata redaktur maupun kontributornya yang perempuan masih sedikit. Nah, ini salah satu PR bagi teman-teman atau PR kita semua bagaimana perempuan bisa tampil menjadi para pelaku terutama dalam proses penulisan maupun penerbitan di media sosial. Selanjutnya kita masuk ke forum diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Oktaviani Larasati, ini ditanya pada para pembicara, dalam rangka berbagi ilmu dari pesantren di media sosial, bagaimana cara untuk mempersiapkan konten yang bisa dibagikan? Karena di pesantren tempat saya mengabdi, kepenulisan dan dunia media sosial belum terlalu diperhatikan dan belum dimanage dengan maksimal. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Mbak Oktaviani Larasati. Yang pertama kami minta kepada Neng Mumun untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Oktaviani. Baik, terima kasih Mas Oktavian. Jadi kalau menurut saya konten itu kan sebuah informasi ya tentunya nanti bisa misalnya begini, kita punya keahlian di public speaking atau mungkin kita suka merangkai kata-kata, kita jadikan quotes. Nah, kita bikin video itu kita jadikan profil secara pribadi atau profil kegiatan dan kemudian kita branding di pesantren. Kita bisa juga dengan ceramah-ceramah itu. Nah, tentunya kita juga melihat bahwa sekarang sudah mulai booming seperti TikTok dan lain-lain. Ini juga sudah mulai dimasuki oleh para kalangan ustadz-ustadz muda untuk bisa masuk di dunia di media sosial itu. Jadi hal-hal itu kayaknya memang hal yang sangat mudah, tetapi jika di pesantrennya masih belum bisa terbuka, kita bisa menggunakan media sosial ini dengan meminta tolong misalnya atau
bisa melalui sekolah-sekolah misalnya, atau di media sosial ini dilakukan secara langsung. Jadi seperti itu. Kalau saya juga sepakat dengan narasumber Bapak Yunus tadi yang banyak menerangkan tentang konten ini karena beliau yang lebih berpengalaman. Nah, kalau menurut saya sebenarnya kembali ke literasi yang tadi di awal saya bilang, kalau kita mau membaca dan menulis, pastilah nanti kita akan bisa melakukan beberapa percepatan termasuk kecepatan di dalam wawasan kita. Dalam arti ketika kita nanti sudah bisa, misalnya satu, menulis buku, kemudian kita bisa menulis mulai dari artikel dulu, kemudian kita bisa menulis buku, kemudian akhirnya kita bisa menulis jurnal ilmiah yang mungkin tidak semua harus dibawa ke sana. Ada juga jurnal-jurnal yang sudah bisa masuk di yang terindeks fokus misalnya seperti itu. Maka kita bisa saja merangkumnya, atau kitab-kitab kecil yang ada di pesantren-pesantren itu kemudian kita sajikan dan kita viralkan di media sosial. Itu juga bisa diawali dari hal-hal yang sangat detail. Terima kasih, itu mungkin Mas Oktaviani. Oke, terima kasih Neng Mumun atas jawabannya. Yang kedua, Mbak Maria Fauzi, barangkali ada tanggapan, strategi, trik tentang pengalaman Mbak Oktaviani tentang pengabdian di pesantrennya. Oke, kedengaran suara saya ya? Ya, Mungkin bagi teman-teman yang masih di pesantren ya, artinya ruangnya masih belum begitu luas gitu ya untuk memberikan atau untuk menarasikan tulisan-tulisan gitu ya. Saya kira pengalaman-pengalaman pribadi sehari-hari itu juga penting untuk ditulis, terutama dari perspektif perempuan ya. Kita tidak harus misalnya harus menulis artikel kemudian dipublikasikan di media. Saya kira itu step selanjutnya gitu. Misalnya kita punya keterbatasan seperti itu, saya kira hal yang paling bisa dikerjakan adalah dengan menulis di media sosial. Facebook ini kan sekarang kan sudah bukan lagi tempat ajang narsisme ya ataupun segala macamnya. Dia bisa digunakan sebagai bagaimana kita menyampaikan ide ataupun menuliskan sesuatu, karena sekarang kan sudah panjang itu ininya karakternya kan sudah panjang ya, artinya kita bisa menuliskan apa saja di Facebook, dan itu saya rasa juga menjadi media yang paling populer saat ini dalam untuk meningkatkan skill menulis ya, karena menulis itu tidak sekali jadi, artinya Anda mau belajar menulis itu tidak misalnya ikut kelas penulisan sebulan kemudian Anda berhasil menjadi penulis, tidak. Saya rasa itu butuh pengalaman dan juga skill yang bisa diperoleh jika kita terus mengasah skill menulis tersebut gitu ya. Dan sekarang ini karena ruang kita sudah media sosial, artinya tulisan kita sudah tidak seperti tulisan di artikel ya, karena jenis tulisan itu banyak sekali, tulisan di jurnal berbeda, tulisan di artikel berbeda, kemudian di media sosial juga berbeda. Nah, saya kira tulisan-tulisan untuk di media sosial itu juga kita harus bisa bisa menuliskannya, misalnya karakter bahasa, kemudian teks di media sosial harus seperti apa. Misalnya di media sosial tulisan-tulisan tuh biasanya lebih ke dengan bahasa-bahasa lisan, kemudian pesan-pesannya itu dekat, personal, kemudian bercerita gitu ya. Itu engagement-nya lebih tinggi daripada kita menulis dengan tulisan yang bergaya normatif gitu ya. Saya kira itu tidak begitu banyak menarik engagement pembaca, tapi kalau kita menuliskan dengan diksi yang sederhana, kemudian lincah dan sifatnya personal, bercerita, mengajak pembaca juga terlibat, kemudian tulisannya juga pendek-pendek kalimatnya dan paragrafnya nggak panjang-panjang, dan minim istilah teknis yang kayak istilah misalnya istilah-istilah yang sangat tidak umum gitu ya untuk umum atau untuk pembaca populer. Nah, itu saya kira juga perlu dilatih gitu. Saya sekarang ini saya menjadi juri penulisan di Alif ya. Dan itu sebenarnya tulisannya itu sedikit bercerita tentang kitab-kitab klasik
yang nantinya akan dibukukan gitu. Nah, itu akan ditulis dengan tulisan esai. Nah, itu cukup susah karena dalam beberapa hal tulisan-tulisan atau buku-buku klasik gitu ya, buku-buku kitab-kitab klasik itu jika diterjemahkan dalam bahasa populer itu juga menjadi sebuah challenge sendiri gitu bagi penulis. Jadi itu saya kira karena sekarang kita adalah pembaca, konsumen kita, dan ini kita adalah orang-orang umum gitu ya, publik luas secara luas, sehingga kita juga harus bersedia untuk menulis dengan cara-cara yang sederhana. Itu lebih bisa menyampaikan ide-ide kita jika situasinya kita sulit untuk menulis berupa esai atau yang lebih susah lagi gitu ya. Jadi saya kira media sosial itu menjadi media yang cukup bagus untuk menyampaikan ide-ide kita. Dan menulis tuh menurut saya menulis apa saja gitu ya. Nah, cukup sekian Mas Moderator. Terima kasih Neng Maria Fauzi atas jawabannya. Terakhir, Mas Ya. Yunus, ada tanggapan tentang yang pembina di pesantren, bagaimana mengelola media pesantren? Ya, untuk pertama gini, untuk mengelola media pesantren gitu, kita harus menentukan kita mau ngambil segmen apa, atau kita mau menentukan media apa yang akan kita kembangkan, platform apa yang akan kita gunakan gitu. Misalkan kita pertama untuk mengembangkan media pesantren gitu. Oke, kita gunakan dua misalkan, antara Facebook dengan Instagram misalkan. Nah, kalau dulu itu kita cukup kesulitan ya untuk ngelola website gitu, karena ngelola website itu butuh manajemen yang cukup ribet gitu. Mulai dari bikin dan sebagainya masih cukup ribet gitu. Nah, sekarang media sosial Facebook misalnya. Facebook itu kan mini blog ya. Di situ jangkauannya sudah cukup luas gitu. Sangat besar penggunanya di Indonesia gitu. Dan itu sebenarnya sudah cukup gitu. Nah, beberapa kali ketika saya ingin mencari data gitu, itu saya selalu search di Facebook gitu. Pesantren apa gitu, saya selalu cari di situ, di samping di Google ya. Terkadang justru ketika saya mendapatkan web pesantren itu di web resminya, dia tidak begitu aktif gitu. Aktif dalam arti update informasinya terbatas dan sebagainya. Justru saya mendapatkan informasi yang cukup banyak itu di fanpage-nya gitu. Nah, mengelola fanpage Facebook itu lebih mudah gitu. Tinggal bagaimana kita memproduksi konten gitu. Ketika sudah punya Facebook, sudah punya Instagram misalkan, bagaimana membuat konten gitu. Nah, ini ada semacam bukan panduan sih ya, tetapi kita harus menentukan konten apa yang menjadi karakter dari pesantren kita gitu. Itu terkait dengan brand ya, mulai dari logo, terus kemudian mulai dari karakter, kalau kita menggunakan Instagram misalkan, mulai dari font, desainnya, bentuknya, warnanya, itu terkait dengan brand gitu. Dan itu penting karena apa? Karena di Instagram itu banyak sekali akun, kontennya hampir sama juga banyak gitu. Nah, yang membedakan adalah bagaimana brand kita gitu. Karakter dari desain kita seperti apa. Iqra ID punya karakter misalkan warnanya orange gitu, N-Online hijau teal gitu. Terus kemudian ada Islami merah. Terus kemudian Alif punya karakter warnanya ungu gitu. Nah, itu ketika kita publish gitu, tanpa ada sesuatu yang menjelaskan bahwa ini adalah milik N-Online, atau misalkan ada quote yang diambil kemudian dihilangkan logonya, orang sudah mengetahui, oh ini karakternya N-Online gitu. Teman-teman bisa mempelajarin itu dari beberapa akun yang dia sudah kuat secara brand gitu. Jadi pertama adalah bagaimana mengelola media pesantren, dalam hal ini untuk media sosial ya, membangun tim gitu.
membangun tim dari sisi kontennya, dari sisi penguatan brandnya gitu, dari sisi bagaimana pengembangannya gitu. Setidaknya butuh ya 3 divisi itu gitu. Antara bagaimana yang mengelola day to day gitu, terus bagaimana ada yang mengelola kontennya gitu. Dan itu harus rutin gitu. Kita nggak bisa hari ini posting, kemudian baru 3 hari kemudian ada postingan baru gitu. Itu akan ditinggal orang gitu. Semakin kita rutin, terus kemudian terstruktur gitu, kita bisa belajar kapan sih prime time untuk upload gitu. Misalkan di jam-jam ini banyak pengunjung misalkan. Jam-jam segini orang banyak yang membuka media sosial gitu. Itu juga ada triknya di situ gitu. Nah, artinya bahwa sebelum memulai harus membangun manajemen dulu gitu. Manajemen ini sangat penting gitu. Karena kalau tidak ya kita sporadis, mana yang sempat gitu, mana yang hari ini saya sibuk ya akhirnya nggak terkelola dengan baik gitu. Kalau kita sudah niat untuk mengelola media apapun bentuknya gitu, ya yang kita siapkan pertama adalah soal manajemen itu gitu. Itu harus day to day rutin gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus konten yang baik gimana gitu. Ya konten yang baik ya yang sesuai dengan platform medianya gitu. Masing-masing media sosial itu punya karakter yang berbeda gitu. Facebook, Instagram, Twitter karakternya berbeda, kulturnya berbeda gitu. Instagram mungkin lebih ke visual gitu. Dia quote, desainnya lebih bagus gitu. Tetapi hari ini Instagram juga banyak sekali teks di situ yang kemudian dibaca orang gitu. Artinya bahwa antara desain dan teks di Instagram itu harus seimbang gitu. Kalau di Facebook mungkin tidak terlalu memperdulikan tampilan ya, tidak terlalu memperdulikan visualnya gitu, tapi penguatan di narasinya gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah soal manajemen, yang kedua adalah memahami platform media apa yang akan kita gunakan. Begitu Mas Sidney. Terima kasih Mas Yunus atas jawabannya dan para pembicara lainnya. Poin intinya adalah tentu saja sebelum mengelola media pesantren perlu dibentuk tim redaksi atau tim medianya, dan tentunya lewat media sosial adalah cara yang paling efektif ketika pesantren ingin mengembangkan media. Pertama, kontennya yang tidak terlalu berat dan mengutamakan dari segi narasi. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Neng Helia. Ya, hampir sama pertanyaan sama Neng Mahesa Turjanah. Bagaimana cara memupuk kepercayaan diri untuk menulis, terutama bagi penulis perempuan, dan bagaimana untuk mengistiqomahkan sebagai penulis. Nah, kami mohon kepada Neng Maria Fauzi untuk menjawab yang pertanyaan pertama ini. Oke, baik. Cara untuk ini ya, biar pede menulis gitu ya. Saya rasa itu butuh skill juga dan butuh latihan juga ya. Jadi sebenarnya kita sebagai penulis itu tidak terikat dengan pandangan orang lain ya. Artinya apapun yang mereka di luar sana bicarakan, ya sudah, kita tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka. Kita hanya ingin menulis, menyampaikan ide, karena itu yang penting. Jika kita lebih lebih insecure dengan apakah tulisan saya baik ya atau buruk ya atau gimana ya nanti ya dibaca, nah itu tidak akan berhasil. Artinya menjadi seorang penulis adalah pekerjaan. Menulis itu pekerjaan ya. Artinya Anda harus menulis secara rutin. Saya pribadi itu HP saya penuh dengan tulisan-tulisan. Jadi saya ketika misalnya di luar kemudian menemukan fenomena yang menurut saya unik, yang menurut saya menarik gitu ya, saya akan langsung menuliskan di HP, di note. Nah, jadi itu nanti akan saya baca lagi kemudian misalnya beberapa hari kemudian saya menulis membacanya dan saya edit lagi dan bisa diposting gitu ya. Jadi menulis itu sudah, you don't need other agreement gitu ya. Jadi Anda tidak perlu mendapatkan banyak pandangan orang lain terkait dengan tulisan Anda, karena tujuan Anda adalah menulis, menyampaikan ide. Itu saya rasa dialami oleh semua penulis ya. Jadi upayakan Anda untuk selalu
menulis, tapi satu hal, karena menulis itu kan tidak terlepas dari sebuah bacaan ya. Jadi para penulis itu pasti membaca. Jadi satu hal yang saya highlight di sini, sebelum menulis pastikan Anda sudah atau membiasakan diri membaca. Membaca apa saja, membaca buku, tapi saya lebih menekankan untuk membaca buku karena jika membaca artikel-artikel di internet itu sifatnya tuh sementara gitu. Jadi tidak mengendap secara lama dan kita juga tidak punya waktu untuk berkontemplasi karena namanya wacana di media itu kan sangat banyak sekali dan deras ya arusnya ya, sehingga kita tidak punya waktu untuk berkontemplasi terhadap terhadap bacaan yang kita baca. Dan jadi salah satu poin penting yang pertama adalah baca dulu, baca apa saja, boleh dari buku-buku yang berhubungan dengan pengetahuan latar belakang pendidikan ataupun buku-buku yang Anda suka, dan sudah menulis karena lebih banyak Anda membaca, Anda akan punya banyak sekali ide dan juga punya banyak hal yang ingin diungkapkan dalam sebuah tulisan. Jika tidak punya, Anda tidak akan bisa menulis. Itu saja, Mas. Semoga yang lain bisa membantu. Oke, terima kasih Neng Maria Fauzi. Selanjutnya Neng Mumun, barangkali mau menanggapi bagaimana menjadi penulis perempuan yang istiqomah dalam berkarya. Baik, terima kasih. Sebelum kita menulis, memang kita harus lebih menekankan pada kesadaran membaca. Jadi membaca ini sebuah kesadaran yang ada pada diri kita, dan yang seringkali orang punya banyak ide, tetapi dia tidak bisa menularkannya di dalam sebuah tulisan. Maka menurut saya, apapun yang kita pikirkan, maka tulislah. Yang kita pikir itu kita tulis dan kita kerjakan. Cuma 3 itu menurut saya. Jadi kita punya apa yang kita pikirkan, kemudian tulis yang kita pikirkan, dan kerjakan apa yang kita tulis. 3 itu barangkali bisa menjadikan kita istiqomah dalam menulis, dan menulis bisa diawali tadi saya bilang di awal, menulis itu bisa melalui buku harian dulu, kemudian buat quotes-quotes kecil, kemudian baru kita menulis ke yang lebih besar. Yang saya mencontohkan tadi misalnya bisa berupa artikel di buletin, kemudian di media sosial, atau kalau memang kita berada di sebuah pesantren atau kita bisa berada di sebuah perguruan tinggi misalnya, kita juga bisa membuat tulisan-tulisan berbentuk jurnal. Misalnya seperti itu. Dan itu harus dilatih. Terima kasih. Oke, terima kasih Neng Mumun atas jawabannya. Nah, satu lagi Mas Junus, sebagai redaktur online tentu saja sering membina atau mengawal beberapa penulis-penulis. Nah, bagaimana nih pengalaman Mas Junus selama ini berinteraksi dengan penulis-penulis perempuan? Ya, 4 atau 5 bulan lalu saya keluar dari keredaksian gitu. Saya lebih fokus di bisnis dan pengembangan untuk di online gitu. Saya lupa ngasih informasi tadi. Tetapi gini, untuk menulis itu membiasakan. Selama kita terbiasa menulis, ya akan berkembang gitu. Tetapi ketika kita berhenti gitu, misalkan seperti saya udah beberapa bulan ini berhenti dari kerja-kerja keredaksian gitu. Untuk memulainya akan sulit gitu. Makanya tadi Mbak Maria, ya dimanapun saya nulis di note gitu kan, ya itu adalah upaya-upaya bagaimana melestarikan kebiasaan menulis gitu. Hari ini kita menulis, terus kemudian besok tidak kita lanjutkan, apalagi sampai 1 minggu kita tidak lanjutkan, ya kita akan susah untuk memulai kembali gitu. Sama halnya ketika hari ini kita membaca, terus kemudian baru minggu depan kita melanjutkan, ya akan sangat susah gitu. Jadi menulis itu rutinitas, kemampuan kita bisa berkembang karena rutinitas gitu. Membaca itu memperkaya diksi, memperkaya wawasan gitu. Diksi-diksi baru kita bisa dapatkan di situ gitu. Sehingga akan sangat kaya bentuk tulisan kita gitu. Nah, teman-teman biasanya kontributor baru itu ya standar jurnalistik biasa saja gitu. Dia
memberitakan, menulis peristiwa gitu, terus kemudian mengutip narasumber gitu, standar-standar biasa. Tetapi itu bisa dijadikan pelajaran ketika dia rutin mengirim tulisan, dia rutin menulis sesuatu hal yang kecil gitu. Misalkan ada pengajian di kampung, terus kemudian kiainya tidak terkenal, tapi materi yang disampaikan itu sangat kaya gitu. Dan itu bisa ditulis menjadi sebuah tulisan yang sangat mewah gitu. Nah, jadi ya kebiasaan saja gitu. Sekali kita berhenti akan susah gitu. Yang kedua, kalau tidak pede, ini sebenarnya trik cukup lama. Kalau tidak pede ya jangan pakai nama kita, nama pena saja gitu. Banyak dulu tokoh-tokoh penulis gitu, dia tidak menggunakan nama aslinya, tapi nama pena ya istilahnya. Beberapa kali saya menulis juga masih menggunakan nama samaran gitu. Untuk apa ya? Misalkan saya mengirim tulisan di mana, oh kayaknya saya kurang pede dengan tulisan saya gitu. Dan itu pasti dialami banyak orang juga gitu. Saya kurang pede ya, kita tulis dengan nama samaran kita atau nama pena kita gitu. Banyak orang bahkan sekarang ini yang jadi influencer di media sosial dulunya berkarir sebagai penulis lepas dan itu tidak menggunakan namanya gitu. Saya kenal beberapa penulis yang hari ini cukup populer, dulunya menulis di majalah, di media-media tidak menggunakan nama aslinya gitu, tetapi nama pena atau nama julukan gitu. Nah itu untuk apa ya? Ini masih sah dalam pengertian bahwa oke, saya tidak pede dengan nama saya gitu, tetapi itu bisa menggunakan nama pena. Dan kalau misalkan nanti ke depan terkenal ya, oh itu toh penulis aslinya gitu. Jadi beberapa trik itu bisa dilakukan dengan tujuan bahwa kita meminimalisir ketidakpercayaan diri itu gitu. Misalkan saya nulis karena N-Online ada beberapa subdomain gitu di Jawa Timur, di Jawa Barat, Jawa Tengah, terus kemudian Banten. Untuk melatih kembali gitu, saya kirim tulisan ke Jatim gitu. Terkadang saya tidak menggunakan nama saya sendiri gitu, tapi nama pena, tetapi peristiwa atau tulisan yang saya sampaikan itu adalah fakta gitu, semacam itu. Kita bisa memperdebatkan soal fakta tulisan gitu. Soal nama itu sih kalau trik saya juga masih belum terlalu percaya diri dengan membawa nama saya gitu. Jadi beberapa tulisan saya menggunakan nama samaran gitu. Oke, terima kasih Mas Yunus, Neng Maria Fauji dan Neng Mumun atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Neng Karniawati, nampaknya tadi sudah dijawab tentang media pesantren. Lalu untuk pertanyaan dari Neng Karimah, Ivia Rahman, nanti Neng bisa membuka di indonesia.id, di situ biasanya ada ketentuan penulisan. Nah, ini saya jadi tertarik untuk bertanya ke Neng Maria Fauji tentang perspektif atau paradigma bagaimana sih karakter penulis perempuan ulama pesantren dalam menanggapi atau melempar suatu wacana ke media supaya ini tidak berbeda dengan penulis-penulis. Baik, karakter ya, yang membedakan penulis perempuan pesantren dengan yang luar gitu maksudnya? Iya nih. Saya kira dari ininya ya, dari apa rujukan, biasanya referensi, kemudian referensinya tuh kalau saya baca tulisan anak-anak muda pesantren yang perempuan itu biasanya selalu menggunakan referensi kitab-kitab klasik gitu ya, atau kitab-kitab yang biasanya kita pelajari di pesantren. Itu yang menjadi distingsi yang paling utama dan yang paling jelas. Kalaupun biasanya yang menjadi agak kurang itu analisanya, tapi kita dalam apa namanya artikel-artikel di media Islami populer gitu ya, tidak tidak membutuhkan begitu banyak analisa yang begitu rumit gitu ya. Kalau kita melihat atau kalau kita membaca misalnya tulisan-tulisan perempuan di Magdalena atau Geotimes atau apa, itu kan biasanya analisanya lebih ini. Tapi kalau di pesantren biasanya tulisan-tulisan yang masuk dan
yang mewarnai penulisan perempuan Muslim pesantren itu ya itu kekuatan dalam literatur klasiknya itu, literatur yang dipakai. Jadi rujukannya itu jelas gitu ya. Itu yang pertama membedakan. Kemudian yang kedua tentu saja dengan perspektif Islami ya, dengan perspektif Muslimah, dengan perspektif bagaimana seorang perempuan Muslim itu memandang suatu fenomena tersebut dengan backgroundnya dia gitu. Jadi kita memang dalam penulisan perempuan itu biasanya memang terkait dengan keseharian mereka, kehidupan keseharian mereka, kemudian dan juga pengalaman-pengalaman beragama mereka. Karena bagaimanapun Muslimah ini kan bukan satu entitas yang satu ya. Dalam media sosial kita tahu kalau kita Google misalnya ketik kata Muslimah, kemudian yang muncul hanya satu imajinasi perempuan yang sedemikian gitu. Nah, yang butuh kita tambahi atau kita warnai dalam ruang publik ini adalah menghadirkan prototipe atau atau profil Muslimah yang beragam gitu. Nah, itu adalah kekuatan pesantren sebenarnya, karena ya di pesantren kan kita sudah terbiasa dengan membaca berbagai macam literatur ya yang beragam, sehingga dengan keberagaman itu kita tidak kemudian merasa terintimidasi atau apa gitu ya. Beberapa kali dalam perbincangan media sosial gitu di dalam ruang perempuan, biasanya memang yang publik awam ini tidak terbiasa dengan keragaman perempuan gitu, tidak terbiasa dengan keragaman wacana Muslimah yang beragam ini gitu. Muslimah ada yang begini, ada yang begitu, tapi mereka hanya mengimajinasikan bahwasanya potret Muslimah itu ya seperti itu, salehah, berhijab syar'i, kemudian itu nah gitu ya. Jadi kita hanya ingin memberikan alternatif lain tentang keberagaman Muslimah. Itu yang menjadi karakter utama penulis-penulis perempuan pesantren. Tapi yang perlu di-highlight bahwasanya itu tadi, referensi yang dipakai biasanya selalu merujuk kepada kitab-kitab klasik yang mana itu jarang sekali ditulis oleh perempuan-perempuan dengan latar belakang umum gitu ya, atau yang tidak pesantren. Itu yang menjadi distingsi paling besar. Mungkin itu, Mas. Iya, terima kasih Maria Fauzi atas jawabannya. Saya jadi mulai paham tentang karakter yang dimiliki beberapa penulis ataupun para mubalighah di media sosial, karena selama ini memang banyak bertebaran para tokoh-tokoh perempuan, tetapi memang tadi saya sepakat tentang perbedaan dari perempuan yang dari basic pesantren maupun yang dari luar, karena kekuatan referensi kitabnya saya sepakat memang harus punya nilai dari kitab kuno itu. Terakhir, karena ini tidak ada pertanyaan dari para peserta, saya mau bertanya kepada Neng Mumun terkait para penyimak Halaqah ini kan juga tidak hanya teman-teman di forum ini, tapi juga di Facebook. Tidak sedikit dari teman-teman yang menyimak itu dari ibu rumah tangga, ibu-ibu muda, ataupun banyak kalangan yang berbeda aktivitas ataupun pekerjaan. Nah, bagaimana ini strategi supaya perempuan yang punya beda-beda profesi ataupun pekerjaan bisa menyelipkan nilai dakwahnya dalam setiap aktivitasnya? Karena tidak semuanya punya kapasitas sebagai ustadzah ataupun daiyah atau mubalighah, tetapi bagaimana trik supaya ibu-ibu maupun perempuan yang punya berbagai latar belakang ini bisa menyelipkan nilai dakwahnya. Monggo, gimana saran dari Neng Mun? Baik, terima kasih. Tadi tentang strategi ya, karena di situ di FB dan lain sebagainya ini masih banyak yang berbeda-beda profesi dan lain sebagainya. Saya pikir tulisan yang kita tulis misalnya di FB itu adalah hal-hal yang sifatnya sederhana. Jadi strateginya bagaimana pesan yang mau kita sampaikan itu bisa masuk pada audien atau pada setiap orang yang mau baca di tulisan kita. Nah, memang ini tidak harus dengan banyak, ya terkadang kita butuh menulis yang agak panjang, tetapi pada saatnya kita hanya membutuhkan tulisan sedikit, atau kita hanya bisa mengupload sebuah gambar, tapi bisa memberikan sebuah pesan yang pesan itu bisa ditangkap semua. Jadi kalau menurut saya, ibu rumah tangga pun juga sebenarnya dia memiliki stylist yang berbeda dengan
ustadzah misalnya, tetapi dia ingin ada semacam imitasi atau peniruan, misalnya peniruan tentang kata-kata yang baik, kata-kata yang dimaksud oleh FB di situ para follower barangkali dengan kalimat-kalimat hikmah, dan kalimat-kalimat hikmah ini biasanya memang banyak kita adopsi dari kitab-kitab klasik. Kemudian yang kedua dari pengalaman kita sehari-hari, misalnya kita sedang melakukan aktivitas apa dan lain sebagainya. Nah, itu baru kemudian kita tulis, dan saya yakin follower kita karena juga banyak, mereka nanti akan bisa meniru harapan kita di dalam dakwah itu. Tidak hanya sekedar meniru dengan kata-kata yang baik, tetapi juga akan bisa meniru stylish atau gaya yang bagaimana dia tidak hanya bisa merubah cara berpikirnya, tetapi bagaimana dia bisa merubah cara berperilakunya. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ning Mamun atas jawabannya. Saya sepakat jawaban Anda tentang bagaimana setiap perempuan itu juga punya nilai sendiri dalam menyampaikan kebaikan, tidak hanya para ustadzah, para mubaligh dan lain-lain. Nah, terakhir kami minta kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement. Yang pertama kepada Mas Yunus. Monggo Mas Yunus untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih. Yang pertama, ini pesan bersama saja bahwa kita tahu posisi kita di mana, posisi dalam arti kita sekarang tinggal di mana, di ruang apa, terus kemudian jenjang yang kita geluti hari ini di mana gitu. Nah, kalau di pesantren berarti tugas kita adalah mengakumulasi pengetahuan di situ. Di pesantren sudah banyak sekali khazanah pengetahuan gitu. Tradisi di situ sudah banyak sekali gitu. Contoh-contoh juga sudah cukup banyak sekali gitu. Jadi ya kita semaksimal mungkin bagaimana mengakses pengetahuan yang ada di pesantren. Itu saya pikir sudah cukup luar biasa gitu. Yang kedua, kalau ingin mengelola media sosial pesantren gitu, yang paling penting adalah terkait dengan manajemen. Itu harus ditata lebih awal gitu. Siapa memproduksi konten, siapa yang ngupload, terus kemudian bagaimana memperkuat branding, bagaimana strategi penyebarannya. Nah, itu bisa didiskusikan di situ. Jadi memulai sesuatu yang terkait dengan kerja-kerja bersama itu adalah menata manajemen. Yang ketiga terkait dengan penulisan gitu. Ya menulis dan membaca gitu. Itu dijadikan sebagai rutinitas ya setiap hari gitu. Kalau tidak ngaji, kalau tidak ada kegiatan lain ya lebih banyak membaca. Mumpung kita belum terbebani himpitan sosial atau kemudian ada beban di luar yang saya yakin nanti ketika teman-teman keluar dari pesantren beban sosial dan sebagainya akan menumpuk gitu. Belum lagi terkait dengan gelombang informasi di media sosial gitu. Jadi rutinkan menulis, rutinkan membaca gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Dua kunci itu yang mungkin nanti teman-teman bisa kembangkan gitu, mau menulis apa dan sebagainya gitu, mau memilih platform apa gitu. Tetapi basic lebih awal adalah mempersiapkan itu terlebih dahulu. Terima kasih Mas Idni. Terima kasih Mas Yunus atas closing statement-nya. Yang kedua kepada Neng Maira Fauzi untuk closing statement. Oke, baik. Closing statement saya apa ya? Oh gini ya. Ruang kita masih luas ya, ruang perempuan untuk berbicara atau untuk menyampaikan ide, untuk bersuara tentang terkait hal apa saja yang dialami itu masih sangat luas. Jadi kita masih punya banyak sekali space untuk kita berbicara di publik, karena suara-suara kita sebenarnya juga dibutuhkan agar masyarakat atau publik juga tahu bahwasanya peran muslimah dalam mengembangkan kebudayaan dan juga peradaban Islam itu juga penting gitu ya. Dan salah satunya adalah dengan menulis, maka tulislah apa saja yang Anda alami, tidak harus sesuai pakem penulisan yang teknik dan segala macamnya itu,
silakan Anda tuliskan apa saja di media sosial kalau tidak bisa membuat atau mengelola sebuah web atau web kepenulisan pesantren ya. Nah, karena agen setiap perempuan itu penting untuk disampaikan idenya sehingga kita bisa menyuarakan dan juga bisa memberikan balance terhadap wacana-wacana keagamaan yang berkembang di masyarakat kita hari ini. Mungkin itu saja, Mas. Oke, terima kasih. Terakhir kami mohonkan yang untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih. Dengan membaca kita akan mengenal dunia, dan dengan menulis kita akan dikenal oleh dunia. Maka menjadi seorang penulis atau menjadi seorang daiyah, kita harus tetap menjadi diri kita sendiri tanpa merubah apa yang ada pada diri kita. Sehingga kita nanti akan mampu menjadikan power sebuah kekuatan yang tanpa batas yang akan bisa membawa kita kepada dunia, termasuk di dunia media sosial. Selamat mencoba memiliki rasa meningkatkan literasi, bisa membaca dan menulis, dan tidak hanya sekedar itu, tetapi juga membaca kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga narasumber telah menyampaikan materi dan closing statement-nya. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari kami, teman-teman semuanya tentang pengalaman literasi dan dakwah di media sosial. Tetapi waktu kita sudah sampai jam 4. Saya mewakili Direktur Pusat Studi Pesantren, yakni Gus Ahmad Ubaidillah, dan teman-teman yang telah mengelola PSP. Ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber dan teman-teman yang telah hadir di acara Halaqah Perempuan Ulama seri ke-19. Semoga acara ini menjadi momen baik untuk kita semua untuk berkembang, terutama dalam berpartisipasi di media sosial. Dan kami berharap forum ini tidak selesai sampai di sini. Semoga menjadi silaturahim untuk kita semua sampai ke depan nanti. Dan terakhir, mau saya tampilkan website iqra.id. Sebagai perkenalan, nanti teman-teman bisa membuka dan mengirimkan tulisannya. Nah, website dari iqra.id, nanti teman-teman bisa update informasi maupun mengirimkan artikelnya. Terutama kami juga menyediakan rubrik perempuan. Di sini banyak perspektif tentang perempuan melalui artikel-artikel. Dan nanti teman-teman bisa mengklik bagian bawah ini, kirim artikel tentang panduan maupun jenis rubrik yang mau dikirimkan. Nah, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kehilafan dalam memandu acara Halaqah Perempuan Ulama seri ke-19 ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.